Hai adik, selamat pagi. Jumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Medan. Pagi ini Lause mau ngajak adik-adik untuk Sekolah Minggu bersama-sama. Kita mau berdoa, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Adik udah siap semuanya? Udah ya? Sebelum kita mulai, Lause ajak adik kita untuk berdoa bersama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan, Kau menyerahkannya Bapa sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh dengan semangat memuji Tuhan, kami boleh dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak kita sembah. Kita nyanyikan sebuah lagu, segala puji syukur. Yuk kita memuji Tuhan, Lause ajak kita untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Adik-adik, jadi yang hari ini, langsung mau tanya ya, yang hari ini ketika bangun pagi, habis sarapan, siap mandi, terus dipanggil mama, ayo sekolah minggu, atau kalian minta sendiri sekolah minggunya? Jadi Lause harap sih kita yang ini ya, suruh mama, suruh papa, ayo saya mau sekolah minggu hari ini, ayo bukakan YouTube-nya. Lause pengennya anak-anak seperti itu. Tuhan Yesus juga rindu anak-anak seperti itu. Kita merindukan Tuhan Yesus ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan.
Jadi ketika kita mencari Tuhan, itu adalah kemauan kita, keputusan kita. Oke? Jadi Lau Seng ngajakkan sebuah nyanyi lagu, mengikut Yesus keputusanku. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri kita ikut Yesus juga ya. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau tenangkan diri, mau mengajakkan menyanyi sebuah lagu, firman-Mu penuhi hidupku. Kita tenang duduk di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Mu bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Nyanyi sekali lagi ya. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Mu bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Oke adik-adik sekalian, semua sudah posisi duduk yang baik? Sudah duduk dengan manis? Ya, sekarang kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Kita akan berdoa. Kalau gitu sekarang kita akan lipat tangan, tutup mata. Semua kita berdoa, keluar suara, ikuti Lau Seng Bubi berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih hari ini kami boleh beribadah dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama waduh adik-adik kenapa ini? Waduh, mati lampu adik-adik. Aduh, biasa nih ya di Medan sering sekali mati lampu. Jadi gelap ruangan Lau Seng ini. Gimana Lau Seng bisa lihat?
sekitar Lause. Gimana Lause bisa ngajar kalau gelap mati lampu gini? Oh iya adik-adik, tenang aja. Kalau mati lampu gini kita perlu cahaya, gampang aja ya. Kan kita ada handphone, Lause ada bawa handphone Lause kan bisa ada senternya. Betul nggak? Nah, kalau gitu gampang banget ya. Tidak susah, kita tinggal nyalain handphone. Wah adik-adik. Aduh adik-adik. Lause lupa cas handphone Lause. Aduh, mati lagi. Pas mati lampu, handphone Lause nggak ada baterainya. Aduh. Oh, tenang. Lause punya yang lain. Lause ingat, Lause ada emergency lamp. Lause ambil dulu. Nah, adik-adik, emergency lampnya bagus ya. Ini ada lampunya, ada kipasnya tuh. Ini buat nyalain lampu, buat nyalain kipas. Jadi meskipun mati lampu, nggak ada AC, tetap bisa adem. Nggak ada lampu, bisa tetap nyala. Jadi, ayo kita nyalain saja emergency lamp kita. Oh. Jangan. Kipasnya nggak nyala, lampunya nggak nyala. Aduh adik-adik, aduh. Lause lupa cas lagi sepertinya ini baterainya. Aduh. Gimana ya? Oh ingat, Lause punya senter. Lause ambil dulu. Nah adik-adik, Lause Bobby punya senter. Jadi sekarang senter ini bisa menerangi ruangan ini ya. Senternya punya macam-macam kekuatan. Mulai dari yang paling kuat sampai ke lampu terang yang biasa. Jadi sekarang kita coba ya, kita nyalain. Loh, adik-adik, kok nggak keluar lampunya? Aduh adik-adik, nggak ada baterainya. Aduh, gimana ya? Betul, lilin. Lause Bobby punya lilin. Sebentar. Nah adik-adik, lihat nih. Lause Bobby punya lilin, tempatnya bagus nih. Lihat tuh di dalamnya Lause Bobby punya lilin. Lilin kecil, tapi bisa menyala terang. Ada tempatnya juga, tuh cantik ya tempatnya, warna-warni. Nanti ruangan ini bisa kembali terang dan cantik. Jadi sekarang Lause Bobby punya lilin yang bisa menerangi ruangan ini. Jadi yang perlu Lause lakukan adalah nyalain lilinnya. Tapi Lause Bobby nggak punya korek api. Aduh, gimana ini? Aduh, Lause Bobby nggak punya korek api. Waduh, kalau gini, masa Lause Bobby ngajar sambil gelap? Waduh, pas banget. Lampunya nyala lagi. Aduh, lega sekali rasanya ya. Adik-adik. Aduh, ya sudah, Lause Bobby akan simpan lagi lilin ini. Waduh, adik-adik. Untung lampu sekarang sudah menyala lagi. Wah, adik-adik, di sini siapa yang pernah seperti Lause? Waktu mati lampu, panik, kaget. Siapa yang pernah seperti Lause? Terus bingung. Karena apa? Karena tidak ada senter. Terus papa mama juga sama seperti Lause. Handphonenya mati. Terus papa mama lupa di mana simpen lilin. Lupa di mana simpen emergency lamp. Waduh adik-adik, siapa yang pernah di rumahnya seperti itu? Lupa belum isi genset pakai apa sama bensinnya. Waduh, adik-adik siapa yang di rumah seperti itu waktu mau mati lampu? Panik. Wah, ternyata banyak yang belum siap. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Nah, adik-adik, hari ini Lause Bobby jadi belajar. Kita harus selalu siap sedia. Kita harus selalu berjaga-jaga. Artinya apa adik-adik? Artinya kita selalu ready, selalu siap kalau menghadapi apapun. Artinya seperti tadi adik-adik, kalau mati lampu, ya kita harus siapin tuh lilin, senter, lampu yang ada baterainya. Atau untuk lilin kita siapin ada korek apinya. Jadi kalau tiba-tiba, kan kita nggak tahu ya kapan mati lampu.
Jadi kalau tiba-tiba mati lampu, wah, kita sudah siap, kita sudah sedia barang-barangnya lengkap. Nah, itu artinya siap sedia. Atau adik-adik, seringkali kita nggak tahu nih kapan ada tamu datang ke rumah. Ya, ada temannya papa mama atau temannya adik-adik datang ke rumah. Kadang kita nggak tahu ya, mereka nggak kasih kabar, tiba-tiba di depan rumah sudah pencet bel, ting nong. Adik-adik, ternyata rumahnya masih berantakan. Adik-adik mainnya tidak diberesin. Dari sudah 3 hari adik-adik bermain, tidak juga diberesin. Jadi ruang tamu, kamar, tempat makan ya, sampai kamar mandi adik-adik berceceran mainan adik-adik. Tidak adik-adik beresin. Waduh adik-adik, kalau rumah adik-adik berantakan dari ruang tamu, kamar tidur, tempat makan, semuanya mainan adik-adik tersebar di mana-mana. Adik-adik, gimana tamu mau duduk dengan nyaman? Aduh adik-adik, langsung deh adik-adik bingung. Terus diomelin sama orang tua. Aduh, kenapa dari kemarin tidak dibereskan? Sekarang jadi buru-buru, tamu sudah di depan pintu. Nah adik-adik, itu artinya kita tidak siap sedia. Kita tidak berjaga-jaga, ya kita santai saja, kita pikir nggak akan ada tamu, nggak ada yang lihat. Ternyata tiba-tiba ada orang datang. Baru deh, ya panik, buru-buru lari-lari ya, ambilin mainan. Mama sama papa yang ikut jadi repot. Nah adik-adik, jadi penting sekali untuk kita selalu hidup berjaga-jaga dan siap sedia. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu siap sedia, bukan cuma di rumah atau sehari-hari kita, tapi juga adik-adik, kita ini kan anak-anak Tuhan ya, kita pengikut Tuhan Yesus. Kita juga harus selalu siap sedia, harus selalu berjaga-jaga. Lause, emang apa yang harus kita siapin? Emang kita jadi anak Tuhan harus siap sedia apanya sih? Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Langsung aja kita sama-sama lihat cerita firman Tuhan hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu.
pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, adik-adik sudah dengar cerita tadi? Di cerita tadi ada siapa saja sih yang jadi tokoh di ceritanya? Di cerita tadi katanya ada 10 gadis. Coba keluarin jadinya 10. Gimana nih seperti Lause? Ini 10 jumlahnya. Adik-adik di cerita tadi dikatakan ada 5. Ya, coba diangkat tangannya 5. Ada 5 yang disebut bijaksana. Bijaksana itu adik-adik artinya dia pintar, punya hikmat, ya, berpikir dengan matang dengan baik. Nah, 5 gadis ini 5 gadis yang bijaksana yang pintar, ya. Kemudian disebut juga ada 5, ya, angkat satu lagi tangannya yang 5 gadis yang bodoh, ya. Nah, adik-adik, kenapa yang 5 disebut pintar, yang 5 disebut bodoh? Kok bisa sih? Nah, adik-adik, kita sudah dengar ya di cerita tadi kalau 10 gadis ini mereka sedang menunggu seseorang, yaitu seorang pengantin laki-laki. Jadi adik-adik, zaman dulu itu ya kan kota, dari satu kota lain ke kota lain itu jauh, belum ada mobil, belum ada motor, dan jadi kalau orang bepergian itu bisa lama sekali. Dan kalau malam sangat gelap, ya, tidak ada lampu jalan, ya. Kalau kita sekarang keluar jalan-jalan, lihat di jalanan ada lampu. Kalau dulu tidak ada, sedikit sekali lampu, cuma ada pakai lentera. Nah, adik-adik, karena dulu perjalanan jauh, cuma pakai binatang, entah naik kuda, naik unta, jadi orang kalau datang dari luar kota, nyampenya nggak ada yang tahu, ya. Kalau sekarang orang bisa telepon, kasih tahu ya sama kita, misalkan orang tua kita, papa kita misalkan dari luar kota kasih tahu, papa sudah tinggal 1 jam lagi sampai rumah loh, siap-siap ya. Wah, orang tua kita bisa kasih kabar ya kalau mau pulang 1 jam lagi, 10 menit lagi, 5 menit lagi. Wah, kita jadi bisa siap-siap. Tapi kalau dulu nggak ada yang tahu, ya, nggak bisa kasih kabar, nggak bisa telepon dulu, ya. Jadi harus selalu ada yang menunggu, menjaga di jalan, ya. Dan itu yang dilakukan oleh 10 gadis tadi. 10 gadis tadi adalah teman-teman pengantin laki-laki dari luar kota. Nah, pengantin itu mau menikah di tempat gadis-gadis ini berada, ya, mau mengadakan pesta, ya. Nah, supaya bisa tahu jalan, harus ada teman-teman yang menunggu. Nah, 10 gadis ini yang bertugas untuk menunggu. Mereka membawa lentera, ya. Kalau tadi Lause kita mati lampu kan, pakai lampu, pakai senter, ya. Nah, kalau dulu mereka pakai lentera. Kita sudah lihat ya gambarnya, lentera itu kecil, tapi isinya pakai minyak. Kalau minyak itu dibakar terus, lama-lama habis. Nah, adik-adik, 5 gadis yang bijaksana ini disebut pintar, disebut bijaksana karena mereka berjaga-jaga. Mereka siap sedia membawa cadangan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu
jam berapa pengantinnya datang. Bisa-bisa baru besok pagi nyampenya, ya. Wah, kalau besok pagi nyampenya atau malah besok malamnya lagi baru nyampe, waduh, mereka harus jaga supaya apinya tetap menyala, supaya si pengantin itu dari jauh bisa lihat, oh di situ teman-teman saya. Nah, makanya mereka harus selalu bawa lentera yang menyala. Nah, 5 gadis ini pintar karena mereka tahu mereka harus bawa cadangan. Ya, karena minyak yang di lentera mereka pasti nggak cukup. Ya, bisa saja kurang. Makanya mereka bawa cadangan untuk mereka sendiri. Tapi 5 lagi disebut bodoh. Kenapa? Karena mereka bawa lentera isinya minyak, nggak akan cukup nih kalau sampai 1 hari lagi sampai pagi. Ya, mereka lentera itu cuma tahan sebentar. Harusnya bawa cadangan. Tapi 5 ini tidak bawa cadangan. Yang 5 bawa cadangan minyak, kalau habis bisa diisi ulang. Yang 5 lagi tidak bawa cadangan. Kalau habis nggak punya gantinya. Ya, kalau mereka lenteranya nggak menyala, bagaimana si pengantin itu bisa melihat mereka? Bisa kenal kalau mereka itu teman-temannya. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi di cerita tadi, ya. 5 gadis yang bijaksana itu siap sedia, dan waktu tiba-tiba ternyata sudah sampai temannya, si pengantin laki-laki itu, wah, mereka sudah ready. Tinggal tuang minyak, nyalain lagi lenteranya, siap deh. Tapi yang 5 lagi, aduh, minyakku sudah habis. Tadi pas tidur sudah habis. Aduh, gimana ini? Mau minta sama temannya? Kata 5 gadis yang bijaksana ini, waduh, tidak akan cukup. 5 gadis ini bawa untuk dirinya sendiri. Cukup. Kalau dibagi, waduh, bisa cepat matinya. Bisa-bisa 10-10-nya lenteranya mati waktu mempelai itu datang. Makanya 5 gadis yang bodoh ini semua langsung panik dan akhirnya pergi mencari tukang jualan minyak. Tapi terlambat. Ya, mereka tidak bisa lagi ikut pesta pernikahan itu. Karena mempelai laki-lakinya keburu sampai, sudah ketemu sama 5 teman-temannya, sudah masuk ruangan pesta, pintu sudah ditutup. Sementara mereka berlima yang gak bawa minyak, waduh, masih bingung cari-cari di pasar. Mana tukang minyak yang masih buka malam-malam begini? Dan waktu sampai di tempat pesta, mempelai laki-laki bilang, kamu gak nungguin aku. Kamu bukan temanku. Aku tidak kenal kamu. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati pesta bersama dengan pengantin laki-laki itu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar. Ini adalah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seperti gadis-gadis tadi, kita sedang menunggu kedatangan seseorang. Siapa yang kita tunggu? Kita kan nggak nungguin pengantin laki-laki. Memang siapa yang dimaksud pengantin laki-laki itu? Nah, adik-adik, kita seperti gadis-gadis itu sedang menunggu. Tapi kita bukan menunggu orang. Kita sedang menunggu Tuhan kita. Adik-adik, kita semua orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, kita tahu ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, dan Tuhan Yesus akan datang lagi untuk menghakimi dunia. Tapi adik-adik, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Nah, adik-adik, oleh sebab itu kita harus seperti gadis yang bijaksana, selalu berjaga-jaga. Artinya adik-adik, kita harus selalu setiap hari menjadi anak Tuhan yang baik. Jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang, kita sedang marah-marah sama orang tua. Hati kita sedang dengki, hati kita sedang penuh marah. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, kok hatimu penuh dengan amarah?
hatimu bukan seperti anak Tuhan? Ya. Nah, adik-adik, jadi kita harus selalu bertobat setiap hari menjadi anak yang lebih baik lagi setiap hari. Supaya kapanpun Tuhan Yesus datang ke dunia lagi untuk kedua kalinya, ya, kita siap. Tuhan melihat kita sebagai anak Tuhan yang setia, yang berjaga-jaga, ya, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, adik-adik, untuk menolong kita untuk merenungkan dan mengerti firman Tuhan hari ini, Lause Boy mau mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku sebelum kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama ikuti setiap lirik lagu ini, kita baca, kita pahami, kita ikut nyanyikan sepenuh hati kita. Ya, kita mau mengerti apa yang Tuhan inginkan, yaitu Tuhan ingin kita bersinar terus. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh ya, kita katakan, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan bait yang kedua ya. Yesus ingin aku bersinar di saat aku bermain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause Bobi berdoa. Bapa kami yang baik, tolonglah kami. Kami mau hidup setia, terus berjaga-jaga setiap waktu. Seperti gadis yang bijaksana, kami mau menantikan Tuhan dengan siap sedia. Kami mau terus hidup sebagai anak Tuhan yang selalu baik. Dimanapun kami berada, kami mengingat Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Tolong kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita masih ada satu pujian bersama dengan Lause Juliati ya, untuk menjadi komitmen kita. Dan juga Lause ingin ingatkan, setelah ini, setelah pujian terakhir, kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas. Untuk adik-adik yang belum mengambil paket aktivitas atau yang lupa belum mendaftar nih ya, untuk supaya bisa dapat paket aktivitas anak, adik-adik masih bisa untuk mengambilnya di gereja. Minta sama orang tua untuk bisa menghubungi Lause Nelly ya, atau ke Lause Bobi juga boleh ya, untuk bisa ambil paketnya.
belum terlambat ya, masih bisa diambil, masih ada di gereja ya. Jadi adik-adik yang belum kebagian, yang lupa daftar, yang belum ambil, masih bisa ya. Dan adik-adik kalau nih ternyata misalkan lause-lause ada yang kelupaan masukin, misalkan paket adik-adik ternyata ada barang yang kurang ya, atau ternyata ada barang yang hilang. Nah, adik-adik juga bisa kasih tahu lause-lause ya. Nanti lause Bobby akan bantu kirimkan, misalkan ada yang lause-lause silap mata nggak kemasukin ya. Misalkan ada satu amplop lupa nggak kemasukin ya, atau ada kurang satu barang, lemnya lupa nih. Nah, kalau ada yang terlewat, adik-adik bisa minta orang tua untuk hubungi lause Bobby ya. Nanti lause bantu untuk bisa dikirimkan yang kurangnya. Oke adik-adik ya. Jadi yuk kita ikuti sekolah minggu sampai selesai. Kita akan menyanyi satu pujian lagi, dan setelah itu kita akan bersama-sama membuat aktivitas hari ini. Jadi adik setelah dengarkan firman Tuhan dari contoh Bobby, kita tahu bahwa kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana itu ya adik-adik. Kita mau siap sedia menantikan kapan saja Tuhan Yesus mau datang. Jadi siap sedia itu gimana? Kita mau jalan, kita mau iring Tuhan Yesus setiap hari. Kita mau jalan serta Tuhan Yesus walau dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Kita tetap ikut Tuhan Yesus. Kita tetap mau jalan serta Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sebuah lagu, Jalan Serta Yesus. Kita bagi berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita mau iring Tuhan, kita mau serta Yesus selama-lamanya. Nyanyikan sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk bersama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita sudah masuk ke aktivitas yang kedua. Kalau gitu adik-adik yuk, langsung saja kita buka kotak kita dan yuk kita ambil aktivitas nomor 2. Di mana aktivitas nomor 2? Ada di toples ini ya. Jadi adik-adik kita keluarkan toples ini.
Dan selain toples ini, Lause Bobby ingin adik-adik bersama keluarkan juga lem uku yang ada di dalamnya. Baru setelah itu silakan adik-adik tutup kembali kotaknya, karena kita akan mulai mengerjakan aktivitas kita hari ini. Nah, oke adik-adik, kalau gitu langsung saja kita buka ya paket kita hari ini dari toplesnya. Adik-adik boleh lepas bubble wrapnya ya. Adik-adik mau peletok-peletokin boleh ya. Ini silakan adik-adik mainin sendiri. Tapi sekarang kita mau fokus lihat isi dari toples kita hari ini ya. Kalau kita lihat, kita keluarin isinya. Waduh, lihat ada permen dari Lause. Silakan ini untuk adik-adik, bisa adik-adik makan sambil mengerjakan, oke? Nah, selanjutnya adik-adik, di dalam toples ini ada sebuah lilin, kemudian ada stiker, kemudian yang terakhir ada beberapa lembar kertas minyak berwarna-warni. Nah, oke adik-adik, kalau gitu sekarang kita mau buat apa sih? Jadi hari ini kita akan membuat tempat lilin. Oke adik-adik, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menempelkan kertas minyak berwarna-warni ini ke toples kita. Nah, jadi adik-adik bisa menggunting atau merobek kertas minyak ini menjadi bentuk kotak-kotak yang lebih kecil-kecil, dan nanti kita akan tempelkan di seluruh toples ini menjadi sebuah kolase. Jadi adik-adik bisa pilih ya, adik-adik mau gunting ya menjadi kotak lebih kecil-kecil, atau adik-adik mau langsung sobek nih, karena ini gampang sekali disobeknya menjadi bentuk kotak yang lebih kecil-kecil. Tidak perlu sangat kecil, menurut adik-adik secukupnya saja, supaya nanti kita bisa buat ini menjadi kolase warna-warni yang indah. Oke? Kalau gitu ayo pertama-tama adik-adik bisa merobek atau menggunting kertas minyak ini menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. A few moments later. Oke adik-adik, kalau sudah, kita akan punya beberapa warna, akan punya potongan-potongan kecil dari kertas minyak ini. Selanjutnya adik-adik, tugas kita adalah kita akan menempelkan kertas minyak ini ke badan toples ini. Nah adik-adik, untuk menempelnya adik-adik pakai lem uku ini, dan untuk menempelnya adik-adik bebas kreasi adik-adik. Adik-adik mau buat baris berbaris, misalkan warna merah, kuning, hijau, biru ke bawah, atau adik-adik mau campur-campur warnanya, ya mau buat beracak-acak warnanya, atau adik-adik mau buat gambar tertentu, buat tulisan nama adik-adik atau lain sebagainya, itu bebas, sesuka hati adik-adik. Oke, jadi adik-adik bisa pakai semua ini, ditempelkan sampai memenuhi toples kita masing-masing. Nah adik-adik, untuk mengerjakan ini perlu kesabaran ya. Jadi adik-adik kerjakan pelan-pelan saja ya. Kalau bosan bisa sambil makan permen ini, sambil mengerjakan, sambil menempel-nempel ya. Oh ya adik-adik, ada sedikit tips ya. Waktu mengerjakan ini adik-adik bisa sambil pakai masker. Kenapa? Karena supaya nanti kita nafasnya nggak terlalu kenceng. Pas kita nafas nggak bikin ini semua terbang. Karena tadi Lause Bobby nggak sengaja nafas terlalu kenceng, terbang semua ya. Jadi kalau kita pakai masker, kita masih bisa nafas bebas tanpa bikin ini kertasnya terbang-terbang ya. Nah oke adik-adik, punya Lause sudah selesai seperti ini ya. Lause buat warnanya bercampur ya, jadi buat warna-warni. Oke, nah setelah semua tertempel seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah adik-adik akan menempelkan stiker ini di badan si toples ini. Ya, jadi ada ayatnya. Stiker ini stiker transparan adik-adik tuh ya, bening ya. Nah adik-adik bisa tempel di mana saja di badan dari toples ini. Nah adik-adik, terakhir adalah lilinnya. Adik-adik nanti bisa masukkan ke dalam toples ini. Nah karena lilinnya ada di dalam toples, adik-adik untuk menyalakannya jelas perlu bantuan orang tua. Adik-adik bisa pakai korek api yang panjang ya, atau bisa pakai bantuan lidi yang dinyalakan lebih dulu baru dinyalakan ke dalam lilin yang ada di dalam sini. Adik-adik juga bisa kalau mau langsung tempel ke dalam toples ini, tapi tidak harus ya. Karena adik-adik, kalau misalkan adik-adik ada yang ikutan paket aktivitas anak dari Natal tahun lalu,
Lause yakin pasti pada punya lilin ini ya. Kalau yang dari Natal atau adik-adik punya dari acara lain lilin elektrik, adik-adik juga bisa pakai ini. Ya tidak harus pakai lilin yang ini ya. Jadi adik-adik bisa pakai lilin elektrik ini, dimasukkan ke dalam dan nyala lilin kita jadi lebih indah. Nah ya, adik-adik, jadi Lause berharap dengan tempat lilin ini ya, adik-adik bisa terus ingat tentang pesan firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik bisa lihat di ayat yang tertulis Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari ataupun saatnya. Ya, kita harus selalu setia mengikuti perintah Tuhan, kita harus siap sedia dan taat sama Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, jadi sampai di sini aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik ya, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di sekolah minggu selanjutnya. Terus jaga kesehatan, terus rajin berdoa, terus mengasihi Tuhan setiap hari. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.